pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari. Api semakin membesar. Diduga tersambar api dari pembakaran sampah, sebuah panglong kayu di Bandar Lampung ludes terbakar. Seorang siswa Sekolah Kepolisian Negara atau SPN Kemiling Bandar Lampung meninggal dunia. Keluarga mengotopsi jenazah putranya untuk mencari penyebab kematiannya. Puluhan kendaraan hias hingga atraksi barongsai meriahkan pawai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Bandar Lampung. Gede bener. Panglong kayu milik Kasual di Jalan Maijen Riyakudu, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung terbakar pada Sabtu pagi. Kobaran api cepat membesar dan sulit dikendalikan akibat banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar. Pada kebakaran ini, 2 mobil di dalam Panglong yang diantaranya minibus dan truk turut ludes terbakar. Menurut saksi, kebakaran itu diduga dipicu menjalarnya api dari pembakaran sampah yang tertiup angin dan mengenai kayu dalam Panglong. Pembakaran sampah diduga dilakukan oleh anggota keluarga pemilik Panglong. Yang bakar sampah yang punya Panglong di situ. Jadi orang yang bakar sampah. Tempatnya bakar sampahnya di mana? Bakar sampahnya di depan pagar sini kan ada pagar. Di depan pagarnya itu, cuman kan karena dia kayu, jadi dia cepat berantasnya. Gak nyampe 5 menit, 10 menit lah taruh, udah gede apinya. Terlihat ada ledakan-ledakan nggak, Pak? Ada ledakannya di kabel. Ada letupan gitu dia dari kabelnya. Berapa kali? Petugas mengerahkan 8 mobil damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan, namun 2 mobil dan ratusan kubik kayu dalam Panglong tidak terselamatkan. Kemudian yang terbakar ini panglong kayu, kemudian juga ada 2 unit mobil yang terbakar, satu jenis minibus ya, minibus dan 1 truk. Ini penyebabnya apa dugaan kita? Berdasarkan informasi dari masyarakat, penyebabnya ada terbakar dari sampah, kemudian besar sehingga terjadi kebakaran. Petugas damkar meninggalkan lokasi setelah memastikan api benar-benar padam. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Kerugian korban ditaksir lebih dari 1 miliar rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kedatangan jenazah Advent Pratama Telaum Banua di rumah orang tuanya di Desa Talun Susua, Kecamatan Sidoari, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara disambut tangis keluarga. Advent Pratama merupakan siswa Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Lampung yang meninggal dunia saat sedang menjalani pendidikan kepolisian. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah membenarkan kejadian meninggalnya Advent Pratama saat mengikuti pendidikan kepolisian di SPN Kemiling Bandar Lampung pada Selasa 15 Agustus 2023. Advent jatuh pingsan usai menjalani pembinaan fisik. Advent meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara setelah sempat beberapa jam ditangani dokter. Di tubuh Advent ditemukan luka di bibir, dagu, dan jari yang disebut akibat jatuh ke tanah saat Advent pingsan. Ketika berbaris berjalan menuju ruang makan, kurang lebih 30 meter, saudara Advent ini terjatuh.
jatuh ke depan sehingga dahi, bibir sama dagunya sini terluka. Berikut dengan ada luka di bagian tangan berdarah. Kurang lebih selama 40 menit, jadi pukul 14.45 menit, yang bersangkutan dinyatakan meninggal. Hasil pemeriksaan visum dokter forensik Polda Lampung, penyebab Adven Pratama meninggal dunia karena sakit jantung. Polisi mengklaim keluarga Adven di Lampung menolak tubuh Adven diautopsi. Dengan diagnosa henti napas dan jantung karena dinyatakan sakit, jadi memang walaupun dalam kondisi waktu masuk prima segala hal dalam kegiatan mungkin baru ketahuan, jadi keluarga membuat surat penolakan untuk tidak melakukan pemeriksaan lanjutan berupa otopsi. Penyebab kematian Adven Pratama dipermasalahkan orang tuanya di Sumatera Utara. Mereka mengautopsi jenazah Adven Pratama di Rumah Sakit Adam Malik, Medan, Sumatera Utara. Keluarga Adven masih menunggu hasil autopsi itu. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang buronan pembobol rumah berjalan terpincang-pincang akibat salah satu kakinya ditembak polisi Lampung Utara Minggu pagi. Tersangka Rahmat ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di rumahnya di Desa Mulang Maya, Kecamatan Kota Bumi Selatan. Rahmat mencuri dibantu oleh 2 orang yang kini masih buron. Ketiganya terakhir membobol sebuah toko perlengkapan perabotan rumah tangga yang juga menjual ponsel. Dari toko itu mereka mencuri 10 unit ponsel, 2 kompor gas, dan 2 mesin penggiling bumbu atau blender. Berapa kali kamu ngelakuin ini? Kalau yang ini udah 3 kali, cuma ngelakuinnya baru sekali. Gimana aja kamu ngelakuin? Di Kebun Empat sama stadion sama di Bernahong. Apa aja yang kamu ambil? Ya HP, ini kulkas sama yang alat-alat mesin itu dari atas bang, jebolan dari atas. Sama siapa kamu ngelakuinnya? Sama adik saya bang. Iya adik saya ikut. Ikut semua kan? Iya. Menurut polisi, tersangka Rahmat terlibat pencurian di 4 TKP di Lampung Utara. Ia merupakan spesialis pembobol rumah dan toko bermodus melalui atap dan menjebol plafon. Pelaku yang ditangkap ini adalah spesialis bobol rumah. Modusnya dia manjat, jebol plafon dan menggunakan gunting, dan sudah melakukan beberapa TKP di wilayah Lampung Utara. Ada 4 TKP. Polisi mengimbau 2 pelaku yang masih buron segera menyerahkan diri sebelum ditangkap. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Ada tadi itu udah dibawa. Udah dibawa, udah dijual belum? Iya udah dijual pak. Memasuki musim kemarau, petugas BPBD Bandar Lampung menyiagakan pasokan air bersih bagi warga yang membutuhkan. 4 truk tangki serta 2 motor roda 3 yang mengangkut tandon air bersih disiagakan setiap hari. Kepala BPBD Bandar Lampung, Ahmad Husna, menyatakan krisis air bersih yang parah belum terjadi. Meski ada permintaan pasokan air bersih dari warga, namun jumlahnya masih minim. Petugas BPBD Bandar Lampung menginformasikan permintaan bantuan air bersih harus melalui lurah atau camat. Para pamong itu nantinya juga akan bertanggung jawab membantu mengatur antrean warga saat petugas BPBD mendistribusikan air. Apabila ada warga yang minta, langsung kita supply, langsung kita kirim air bersih. Untuk permintaan sendiri itu kemana itu mas? Sudah 5 tempat. Dari kecamatan mana aja bang? Di Langkapura, kedua di Waidadi Baru, Kelurahan Waidadi Baru, ketiga di Bumi Waras, Kelurahan Bumi Raya, selanjutnya di Kedamaian. Sampai hari ini tidak ada permintaan kembali. Kita berharap mudah-mudahan sumurnya sudah terisi kembali air. Sementara itu, berdasarkan data BMKG Bandar Lampung, bahwa dampak fenomena El Nino pada bulan Agustus ini masih dalam kategori sedang.
El Nino merupakan fenomena cuaca terjadinya peningkatan suhu hangat di permukaan laut yang bisa berdampak pada cuaca panas yang ekstrim. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.